bisa bedakan nggak antara kabar dan berita? Karena ini kaitannya dengan kabar dan berita. Sehingga ini menjadi berita nantinya kan bahwa Jokowi ijazahnya palsu atau tidak jelas. Dengan tidak jelas kan berarti sudah dipersoalkan. Dengan dipersoalkan ini kan juga jadi masalah besar buat bangsa Jadi ini. itu begitu diputuskan dia jadi berita. Sebelum diputuskan dia jadi kabar, dan kabar yang paling buruk adalah kabar angin. Nah, jadi gitu ya, antara kabar dan berita begitu. Ya, sekira Ahmad ini bisa lanjutkan. Makasih. Terima kasih Bang Oke, silakan Egy lanjutkan. Sujana. Izin majelis. Oke. Saudara ahli, dalam proses pembuktian itu ada hal yang sifatnya empiris dan transenden, dan kemudian hal yang sifatnya empiris tadi dibuktikan dengan satu asumsi, praduga, keyakinan, tapi tanpa melihat fakta. Saya ingin ahli menerangkan bagaimana semestinya kita untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya empiris, faktual, bisa diindra, bukan kebenaran yang sifatnya transenden yang kita tidak bisa mengindranya begitu. Nanti kami kaitkan dengan proses pembuktian begitu. Suatu kebenaran transenden itu datang dari sekuensi logis. Artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar itu. Prinsipnya dalam logika, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita ketemukan. Tetapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta gitu. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibat kan. Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas kan, begitu dasarnya. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan, narasi yang ada di publik sekarang di Sepal itu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan itu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu tuh. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, lalu orang bilang itu tukang palsu lewat di depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa kan. Mending selesaikan soal itu. Undang aja percakapan baru.